Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fembi Barbershop. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya membuat gradasi di rambut yang tipis ya, supaya terlihat rapi dan terlihat tebal teman-teman ya. Terlihat rapi, tebal dan ngeblurnya itu sampai jos kayak editan bos ya. Simak terus video saya dari awal sampai akhir ya. Cara yang pertama yaitu kita gunakan guard nomor 2 dengan tuas tertutup teman-teman. Kita gosok-gosok seperti yang saya contohkan di video ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok. Kita gosok-gosok dari depan dan ke belakang teman-teman ya. Kita gosok-gosok. Nah kalau udah halus, langsung kita menggunakan clipper 0 ya, dengan tuas tertutup ya atau close. Kita buat guideline ya atau outline. Kita buat outline dulu ya teman-teman ya, dari tengah ya, supaya ini mempercepat durasi pembuatan fade ya teman-teman ya. Jadi kita gosok-gosok perlahan aja, nggak perlu keburu-buru ya teman-teman ya, karena fade itu nggak buru-buru ya teman-teman ya. Jadi harus telaten ya. Tapi ya nggak harus dilama-lamain teman-teman ya. Pokoknya harus telaten biar hasilnya bagus ya. Di sini saya menggunakan clipper Kime dengan blade-nya itu fade ya. Jadi enak sekali buat ngefade teman-teman ya. Dengan RPM 10.000 teman-teman. Di video yang lalu sudah saya review ya. Alhamdulillah rame. Yang mau cari rekomendasi clipper silakan ditonton ya reviewnya Kime 1763 di video saya ya teman-teman ya. Nah kurang lebih pembuatan outline-nya seperti ini ya teman-teman ya. Harus lurus ya teman-teman ya, harus lurus. Dengan tuas tertutup atau close, dengan tidak menggunakan guard atau nol clipper teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Dilanjut teman-teman, dilanjut menggunakan guard 0,5 teman-teman, dengan tuas tetap tertutup ya atau close. Kita gosok-gosok di atas, kita membuat outline tadi ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, nanti setelah kita gosok-gosok menggunakan guard 0,5 akan ada garisnya ya, akan ada garis yang timbul, garis samar. Kita biarkan aja dan nanti akan kita hilangkan dengan langkah-langkah berikutnya ya teman-teman ya. Nah ini sementara kita gosok-gosok dulu ya, kita gosok-gosok dulu menggunakan guard 0,5 teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita gosok-gosok sampai halus ya teman-teman ya. Tapi jangan terlalu tinggi ya teman-teman ya. Sekitar 1 jari atau 1,5 jari aja teman-teman di atas kita membuat outline tadi ya. Kita gosok-gosok teman-teman secara merata atau menyeluruh ya. Jadi kenapa ini saya buat fade ya, karena saya udah bertanya kepada si customer, ini mintanya di fade ya. Mintanya di fade supaya apa? Supaya samar ya antara rambut bagian atas yang sudah agak menipis itu samar dan bisa terlihat rapi dan imbang atau bagus ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah dilanjut teman-teman ya. Dilanjut kita menggunakan guard nomor 1 ya, guard ukuran 1 dengan tuas tetap tertutup. Kita gosok-gosok di atas, kita menggosok yang tadi ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok perlahan aja ya. Kita gosok-gosok dengan arahnya itu lurus ke atas ya teman-teman ya. Jangan mancep ya teman-teman ya. Maksudnya mancep itu jangan tambah ke atas itu tambah ditekan, jangan. Jadi tambah ke atas, kita gosoknya itu tambah ngambang teman-teman. Jadi bisa langsung ngeblur ya, tanpa perlu durasi yang terlalu lama teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi menggosoknya itu kita harus pelan-pelan, jangan mengayunkan clippernya itu jangan terlalu dihentak-hentak ya teman-teman ya, nanti bisa jelek.
bisa jelek dan merusak dari gradasi atas ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah itu masih ada garis ya teman-teman ya. Sekarang kita hilangkan menggunakan nol clipper ya, nol clipper dengan tuas tertutup ya tetap, tapi hanya ujung-ujungnya aja yang kita pakai ya, atau pojok dari blade atau pisau. Kita potong perlahan menggunakan ujung blade dengan guard 0 tetap ya. Nanti akan kita sambung menggunakan langkah yang berikutnya teman-teman. Nah seperti ini ya. Harus telaten ya teman-teman ya, harus telaten karena fade itu sendiri berarti memudar ya, memudar. Jadi gradasi dari 0 ke atas itu benar-benar seperti ngeblur, seperti editan. Nah oke, kita buka ya, kita buka tuasnya, kita blending lagi di atas yang masih ada garis-garis atau yang masih kurang rata ya teman-teman ya, menggunakan nol clipper dengan tuas terbuka atau open teman-teman. Kita gosok-gosok, kita blending ya menggunakan ujung-ujung blade atau pisau clipper. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya yang mau bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan malu-malu bertanya ya teman-teman ya, karena kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya, biar teman-teman semuanya tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari saya dan review-review tentang alat-alat barbershop atau salon ya. Jadi di subscribe ya. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat teman-teman dan diberikan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini caranya seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut ke video. Kita hilangkan bagian yang bawah ya teman-teman ya menggunakan trimmer ya. Nah kita hilangkan yang bawah menggunakan trimmer. Kita gosok dari bawah ya. Langsung kita hilangkan aja, tapi pelan-pelan ya. Ke tengah itu pelan-pelan supaya nggak ketinggian teman-teman ya. Karena nanti kalau ketinggian polanya hilang teman-teman. Jadi urutan gradasinya akan patah ya teman-teman ya, dan akan memperlama durasi kita motong kembali. Dan yang belakang ini saya lupa kemarin teman-teman. Lupa nggak saya video. Maksudnya nggak saya pencet videonya. Jadi yang sampingnya aja ya teman-teman ya. Caranya sama kok teman-teman. Pokoknya kita potong aja, tapi jangan terlalu ke atas-atas ya. Kita harus hati-hati di tengah-tengah, di batas yang tadi ada rambut dan yang nggak ada rambutnya, supaya gradasinya nggak terlalu ke atasan ya, atau nggak terlalu ketinggian teman-teman. Nah segini aja udah terlihat ngeblur ya. Kita buat ngeblur lagi yang bawah ya, kita tipisin lagi menggunakan shaver ya teman-teman ya, menggunakan shaver. Nah untuk teman-teman semuanya yang belum menggunakan shaver ya, shaver ini adalah memperhalus ya teman-teman ya, memperhalus atau mempertipis bagian rambut atau bagian yang masih ada sedikit ya teman-teman ya. Jadi lebih tipis daripada razor ini teman-teman, lebih tipis daripada razor ya. Jadi kalau teman-teman semuanya urutannya itu razor dulu, tapi razornya harus teknik mengambang ya teman-teman ya. Lalu di shaver itu akan nyambung teman-teman ya, akan nyambung. Jadi seperti itu. Karena saya ini nggak menggunakan razor, langsung saja saya menggunakan shaver teman-teman ya, menggunakan shaver. Nah dengan teknik kalau memblendingnya itu dari arah atas ke bawah ya, memblendingnya. Kalau memotong atau menipiskannya itu dari bawah ke atas. Nah blendingnya seperti ini. Nah blendingnya dari atas ke bawah ya teman-teman ya, blendingnya. Kalau memotongnya dari bawah ke atas. Nah ini memotong, nah ini memblending. Nah jelas ya teman-teman ya, ngerti ya teman-teman ya. Oke, supaya tercipta gradasi yang makin halus lagi, kita samarkan lagi menggunakan thinning scissor atau gunting penipis ya, atau gunting sasak, dengan menggunakan sisir fade ya teman-teman ya. Kita potong ya,
perlahan aja menggunakan ujung-ujung dari thinning scissor. Nah, seperti ini teman-teman. Yang samping juga sama, kita blending lagi supaya makin halus dan makin terlihat kayak editan teman-teman ya. Nah, kalau udah kita hilangkan bintik-bintik hitam yang masih ada ya, maksudnya bintik-bintik rambut yang masih ngerumpel ya, menggunakan gunting biasa teman-teman, menggunakan ujungnya aja kita blending, kita tusuk-tusuk gini, tapi hati-hati teman-teman ya, hati-hati mengenai kulit si customer. Jadi kalau seperti ini harus teman-teman semuanya harus latihan terlebih dahulu, jangan langsung main tusuk-tusuk ya, harus pelan-pelan teman-teman. Nah, yang udah nonton dari awal sampai sini, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan yang belum bisa segera diberikan syafaat oleh Allah biar bisa ya, biar cepat bisa setelah nonton video dari saya teman-teman. Nah, caranya seperti ini ya. Ini memblending menggunakan gunting biasa. Kalau memblending seperti ini, jangan terlalu ke atas ya teman-teman. Nanti bisa pita ya teman-teman ya, atau pedal. Jadi yang bawah-bawahnya aja. Oke, yang bawah kita grooming dulu ya. Kita menggunakan teknik grooming. Kita haluskan ya. Karena ini penggroomingannya cuma sedikit teman-teman, karena di area jenggotnya ini udah dipotong sendiri sama si customernya, jadi saya cuman merapikan aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman, fitnya. Lalu kita razor. Saya razornya di sini menggunakan razor old atau razor jadul ya teman-teman ya. Kalau teman-teman semuanya menggunakan razor yang kayak pisau, gak masalah ya teman-teman ya. Gak masalah, semua alat itu sama intinya. Cuman bentuknya aja yang berbeda, dan tangan kita ini yang mengendalikan itu biasanya kenyamanannya itu berbeda-beda ya. Nyaman pakai yang razor old atau razor yang modern itu nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting hasilnya tetap oke dan keren ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Udah selesai nih teman-teman. Yang samping udah selesai. Tinggal kita merapikan rambut yang bagian atas. Nah, yang rambut yang bagian atas, karena rambutnya agak tipis ya teman-teman ya. Jadi nggak usah digunting sasak atau gunting menipis atau thinning scissor, nggak usah teman-teman ya. Cuman kita rapikan dan kita konekkan aja. Kita rapikan dan kita konekkan supaya imbang ya antara samping dan yang atas. Oke. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, saya juga bisa memainkan gunting seperti itu ya. Itu ini buat pengetahuan ya, itu bukan gaya-gayaan ya teman-teman ya. Itu ada fungsinya. Ada fungsinya biar kita nggak capek teman-teman ya. Jadi nanti saya akan buatkan tutorial cara memegang gunting yang benar dan memainkan gunting agar si customer lebih atau tambah percaya sama kita gitu teman-teman ya. Oke, nah, caranya seperti itu ya. Kita konekkan perlahan aja ngonekinnya, nggak usah terlalu keburu-buru teman-teman, biar hasilnya makin oke dan juas. Nah, gitu teman-teman ya. Kita potong dulu ujungnya yang terlalu ketinggian. Nah, kita potong ujungnya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bagus kan teman-teman? Nah, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe supaya nanti kalau saya memberikan tutorial lagi, teman-teman semuanya nggak ketinggalan ya, bisa mendapat ilmu ya. Oke, nah ini hasilnya ya teman-teman ya, dengan before seperti ini teman-teman ya, dengan before seperti ini.
Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, hasilnya bisa bagus. Dan tips dari saya, jangan bosan untuk belajar ya teman-teman ya. Terus belajar dan belajar ya. Karena proses belajar itu nggak harus selesai 1 atau 2 hari. Jadi semangat terus teman-teman. Oke, sampai sini saja video saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.